Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 3 Oktober 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih buat kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah semua kebaikan yang boleh Engkau nyatakan dan kami alami, membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan kami akan Tuhan juga membawa kami untuk hidup dalam ketaatan firman-Mu. Karena itu kami mau terus mempelajari firman-Mu. Engkau mampukan untuk kami dapat memahami serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11, kisah mengenai Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana reaksi orang yang mendapat karunia Roh Kudus? Hal ini dapat kita temukan dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Reaksi para murid ketika mereka penuh dengan Roh Kudus sungguh sangat mencengangkan. Mereka yang bersembunyi di ruang atas dari rumah tempat mereka menumpang seketika tampil di depan publik. Mereka muncul pada hari Pentakosta di Yerusalem, di mana banyak orang berkumpul pada waktu itu. Perubahan yang dialami oleh para murid ini sangat menarik untuk kita perhatikan dan kita renungkan, karena sungguh ini luar biasa pekerjaan Tuhan. Lebih menarik lagi karena mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Di dalam ayat yang keempat mengatakan demikian. Bahasa ini bukan bahasa yang sifatnya supranatural, melainkan bahasa yang dipakai oleh banyak orang yang hadir di Yerusalem. Artinya, bahasa yang digunakan para murid adalah bahasa yang sangat dikenal
oleh setiap suku bangsa yang berkumpul di Yerusalem. Demikianlah karya Roh Kudus di hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Roh Kudus tidak hanya memampukan para murid berani bersaksi, tetapi juga menggunakan bahasa yang dapat dimengerti, dipahami oleh orang-orang yang hadir saat itu. Hal ini membuat banyak orang mengakui bahwa mereka mendengarkan kesaksian tentang perbuatan-perbuatan besar yang Allah kerjakan. Pelayanan yang digerakkan Roh Kudus adalah pelayanan yang memampukan kita menyampaikan kabar baik kepada siapapun. Kita harus ingat bahwa kabar baik yang diberikan Tuhan Allah adalah berita keselamatan bagi setiap bangsa di dunia. Adanya perbedaan suku bangsa dan kendala bahasa tidak dapat menghentikan pemberitaan kabar baik atau Injil. Roh Kuduslah yang membuat mereka bisa memahami kabar baik yang kita sampaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat melayani sesuai dengan kondisi orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita. Mungkin kita punya keterbatasan dalam berbahasa atau keterampilan berbicara. Tetapi di dalam kuasa Roh Kudus, kabar baik, Injil dapat masuk ke dalam hati mereka. Dengan penuh hikmat, kita semestinya melayani orang-orang yang ada di sekitar kita dengan bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada yang mustahil. Terbukti ketika mereka berbicara di hari Pentakosta, mereka adalah orang Galilea, tetapi luar biasa mencengangkan. Mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang mana orang-orang yang berkumpul di situ dari berbagai macam daerah mengerti akan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah kepada manusia, yakni karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan mereka bisa mengerti apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Dan mereka pun boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana pasal 1 ayat yang ke-8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka tugas Roh Kudus yang turun ke atas orang percaya memeteraikan dalam kehidupannya. Tugas orang percaya adalah menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Menjadi saksi Tuhan Allah dengan segala perbuatan-perbuatan yang besar. Dan perbuatan Allah yang besar berpusat pada karya keselamatan di dalam Yesus Kristus yang memberi pengampunan dosa dan memberikan jaminan pengharapan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua sudah mendapatkan Roh Kudus, Allah yang ada bersekutu dengan kita. Pergunakanlah keistimewaan orang-orang percaya untuk dapat menjadi saksinya dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, dan kita pun boleh menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah kami terus disadarkan bahwa Roh Kudus dicurahkan bukan saja membuat kami beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi lebih dari semua itu kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Dimanapun Tuhan kami tempatkan, biarlah Tuhan memberkati kami, supaya tutur kata kami, tingkah laku kami mencerminkan Kristus yang ada dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu, sehingga banyak orang boleh mendengar kabar keselamatan yang disediakan Tuhan di dalam Yesus Kristus dan turut diselamatkan seperti kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.